Perkenalkan, nama saya Nuzul Ramadanti. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya kelas 1D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Mazhab Hambali. Nah, mazhab itu berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya yang dibangun atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Jadi mazhab Hambali artinya adalah mazhab fikih Islam yang dikemukakan oleh Imam Hambali. Di sini kita akan mempelajari sejarah perkembangan mazhab Hambali. Mazhab Hambali pertama kali dikembangkan oleh Imam Hambali. Nah, yang dimana Imam Hambali ini adalah murid dari Imam Syafi'i yang terkenal dengan kecerdasannya tidak seperti yang para murid-murid Imam Syafi'i yang lain. Mazhab Hambali ini pertama kali berkembang di Baghdad, Irak, yang mana di sanalah tempat lahirnya dari Imam Hambali. Pada awal abad keempat, mazhab Hambali mulai menyebar ke kawasan Najd, lalu kemudian ke Mesir. Menurut Muhammad Habsyi Asy-Syidik yang mengutip dari ulama-ulama sejarah Syari, mazhab Hambali kurang banyak pengikutnya dan kurang luas persebarannya. Mengapa kurang luas persebarannya? Karena Imam Hambali dikenal begitu berpegang teguh pada riwayat dan tidak mau berfatwa jika tidak berlandaskan pada nas Al-Quran dan hadis marfu. Selain itu, Imam Hambali juga sangat sedikit melakukan ijtihad. Beliau juga menggunakan qiyas hanya ketika terpaksa saja. Menurut Muhammad Habsyi Asy-Syidik, pendirian Imam Hambali yang tegas itulah yang sebenarnya membuat beliau berbeda dengan imam-imam mazhab yang lain. Walaupun imam-imam yang lain menggunakan qiyas juga disebabkan karena tidak menemukannya dalam nas Al-Quran dan hadis. Pendirian Imam Hambali ini pula yang membuat beliau menjadi imam mazhab yang paling banyak mengumpulkan hadis di antara imam mazhab yang lain. Beberapa ulama pun juga terkadang melihat mazhab Hambali untuk menemukan beberapa hadis yang sesuai untuk perkara-perkara tertentu. Meskipun tidak berkembang di wilayah yang luas, Imam Hambali juga memiliki murid-murid yang tersohor. Dua di antaranya adalah Umar ibnu Al-Husain atau yang dikenal dengan nama Abul Qasim Al-Hiraqi dan Ahmad ibnu Muhammad ibnu Harun yang juga dikenal dengan nama Abu Bakar Al-Khalal. Mazhab Hambali kemudian menemukan momentumnya untuk tumbuh dan berkembang ketika Arab Saudi berdiri. Kerajaan Arab Saudi yang didirikan oleh Abdul Aziz ibnu Saud berdiri di kawasan Hijaz dan Najd bermazhab Hambali. Karena pengaruh pemerintah Arab Saudi yang menggunakan mazhab Hambali, maka mazhab ini kemudian mulai mendapatkan kedudukan yang istimewa di masyarakat, khususnya di Arab Saudi. Imam Hambali dikenal sebagai ulama terkemuka dengan ahli di berbagai disiplin ilmu, terutama di bidang hadis dan teologi. Tapi, pemikirannya tidak mudah diterima khalayak. Rintangan paling berat yang dialami Imam Hambali adalah saat pemikirannya bertentangan dengan ideologi resmi negara, yaitu Mu'tazilah. Pada era Khalifah Ma'mun, Mu'tasim, dan Wasik, beliau dihukum di penjara dan dicambuk, tapi hukuman tidak menyurutkan pemikirannya. Dengan kegigihan Imam Hambali, murid-muridnya seperti kedua putranya bernama Salih bin Ahmad
bin Hambal dan Abdullah bin Ahmad bin Hambal melanjutkan perjuangan dari Imam Hambali. Pemikiran yang telah diwariskan kepada mereka diteruskan dan disebarkan ke orang lain. Tapi kedua saudara itu menyebarkan pemikiran ayahnya dengan cara yang berbeda. Seperti dituturkan oleh Abu Zahra di dalam Tarikhul Mazhabil Islamiyah, Sholih bin Ahmad bin Hambal menyebarkannya melalui surat yang berisikan jawaban-jawaban dengan menukil pendapat ayahnya. Saat menjadi pejabat di pengadilan, Sholih bin Ahmad menggunakan posisinya tersebut dengan menyampaikan pendapat-pendapat ayahnya. Sedangkan adiknya, Abdullah bin Ahmad ibnu Hambal, menyebarkannya dengan model pembelajaran guru murid, dengan menjadikan kitab Al-Musnad Imam Ahmad bin Hambal sebagai referensi utamanya. Tak jarang Abdullah mengutip atau malah menyampaikan pendapat ayahnya dalam bidang fikih. Dengan penyebaran kutipan dan pendapat ini, pemikiran Imam Ahmad bin Hambal di bidang fikih mulai dikenal dan menyebar di kota Baghdad, sebab saat itu pemikirannya sedang tidak dibukukan. Materi yang selanjutnya adalah metodologi mazhab Hambali. Yang pertama, Nash Al-Quran dan hadis marfu. Bila Imam Hambali mendapatkan suatu hadis, beliau kemudian berfatwa dengan tidak memperdulikan keterangan-keterangan yang menyalahinya. Hal tersebut dilakukan Imam Hambali karena beliau memilih untuk mengabaikan perbuatan-perbuatan yang menyalahi hadis. Imam Hambali juga tidak mendahulukan suatu pendapat, baik qiyas ataupun perkataan sahabat di atas kedudukan hadis yang sahih. Yang kedua, fatwa sahabat. Bila Imam Hambali mendapat fatwa atau perkataan dari seorang sahabat Rasul, dan beliau tidak mengetahui pendapat sahabat lain yang bertentangan dengannya, maka beliau jadikan fatwa sahabat itu sebagai hujah. Yang ketiga, pendapat sahabat. Bila Imam Hambali mendapati adanya pendapat dari para sahabat Rasul, maka beliau memilahnya dengan mempertimbangkannya mana yang lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis. Imam Hambali juga tidak meninggalkan perkataan para sahabat untuk membuat ijtihad sendiri. Jika ada pendapat para sahabat yang tidak sesuai atau kurang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka Imam Hambali akan menerangkan kehilafan atau kekeliruan yang tidak menegaskan pendapat mana yang akan diambil. Yang keempat adalah hadis mursal dan hadis dhaif. Imam Hambali juga mempertimbangkan hadis mursal dan hadis dhaif apabila tidak didapati keterangan-keterangan yang menolak hadis tersebut. Bagi Imam Hambali, berhujjah dengan hadis dhaif tidak masalah, selama hadis dhaif tersebut tidak batil, tidak mungkar, dan tidak ada perawi-perawinya yang dituduh dusta. Baik Imam Hambali melihat dan merujuk pada hadis mursal dan hadis dhaif lebih utama dari qiyas. Yang kelima adalah qiyas. Imam Hambali menggunakan qiyas dalam keadaan mendesak atau darurat saja. Kondisi darurat yang dimaksud adalah beliau tidak mendapati hadis baik, hadis sahih, hadis mursal, dan hadis dhaif, atau perkataan sahabat yang tidak dipakai. Imam Hambali juga tidak menggunakan qiyas bila dalil-dalil yang didapatnya saling bertentangan satu sama lain. Sebenarnya, Imam Hambali melarang murid-muridnya untuk mencatat fatwa-fatwa yang beliau katakan. Hal ini dikarenakan Imam Hambali khawatir fatwanya akan menjadi panduan fikih yang umum dan tetap untuk segala zaman. Imam Hambali juga khawatir jika di antara fatwa-fatwa beliau ada yang keliru dan sudah diubah dengan fatwa-fatwa yang lain. Meskipun melarang muridnya untuk mencatat perkataannya, Imam Hambali tetap menulis kitab hadis yang diberi nama Al-Musnad atau yang dikenal juga dengan nama Musnad Ahmad. Kitab tersebut berisi 40.000 hadis. Imam Hambali berkata dalam musnadnya, "Aku telah mengumpulkan dalam musnad ini segala hadis Nabi. Tidak ada di dalam kitabku hadis yang tidak dapat dijadikan hujah." Al-Musnad ini adalah kitab hadis yang terbesar di antara kitab-kitab fikih mazhab yang lainnya. Selain itu, kitab Al-Musnad ini juga adalah kitab hadis terbesar yang masuk dalam percetakan modern. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Dari penjelasan di atas, dapat saya simpulkan bahwa mazhab Hambali dikemukakan dan dikembangkan oleh Ahmad ibnu Hambal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani al-Maruzi atau yang dikenal dengan nama Imam Hambali. Mazhab ini merupakan mazhab keempat dari Imam Hambali yang merupakan murid dari Imam Syafi'i yang paling istimewa. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ia murid paling cendekia yang pernah saya jumpa selama di Baghdad. Sikapnya menghadapi sidang pengadilan dan menanggung cobaan akibat tekanan Khalifah Abbasiyah karena menolak doktrin resmi Mu'tazilah merupakan saksi hidup watak agung dan kegigihan yang mengabdikannya sebagai tokoh besar sepanjang masa. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada perkataan yang tidak dimengerti ataupun banyak kekurangannya di presentasi saya ini, saya ucapkan mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.